السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد، قال الله عز وجل في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. معاشر المسلمين jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pertama, yang menjadi kewajiban setiap hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di hari yang mulia, di hari yang agung, tanggal 1 Syawal tahun 1445 Hijriah, yang pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan berbagai macam kenikmatan kepada kita semuanya. Nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita dengan dijadikannya kita bagian dari hamba-hambanya yang beriman, dijadikannya kita bagian dari hamba-hambanya yang mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita diberikan nikmat yang lain dengan kita selesai menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan berbagai macam amalan-amalan sunnah yang Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan di dalamnya. Maka menjadi kewajiban kita semuanya untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah yang maha agung, yang maha besar, yang dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesempatan di pagi hari ini kita menjalankan salat Idul Fitri tanpa ada halangan. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa terus curahkan kepada baginda Nabi besar, Nabi agung, junjungan umat manusia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada sahabat-sahabatnya serta seluruh kaum muslimin yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga yaumil qiyamah kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin setelah menjalankan puasa selama 1 bulan penuh, di pagi hari tanggal 1 Syawal mereka berangkat menuju ke musola, berangkat menuju ke tempat sholat untuk menjalankan sebagian dari yang Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan kepada mereka, yaitu pelaksanaan sholat Idul Fitri. Walaupun secara hukum pelaksanaan sholat tersebut dia sunnah, tapi kaum muslimin semuanya berbondong-bondong untuk menjalankan sholat tersebut. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan kepada setiap orang yang berada di rumah untuk keluar, walaupun dia tidak wajib mengerjakan sholat, seperti halnya perempuan-perempuan yang dalam kondisi haid ataupun nifas. Tapi Rasulullah SAW tetap mensyariatkan, memerintahkan kepada segenap kaum muslimin untuk mereka keluar menuju tempat sholat id yang dengannya mereka bisa mendengarkan khutbah di hari tersebut. Ketika kita bisa menjalankan ibadah puasa, selesai kita menjalankan ibadah puasa, selesai kita menjalankan sholat tarawih di bulan Ramadan, di pagi hari kita keluar menuju sholat id, Allah Subhanahu wa ta'ala membagi-bagikan pahala yang dijanjikan kepada kaum muslimin. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih
Barang siapa yang dia mengerjakan sholat di bulan Ramadan dalam kondisi dia beriman, kemudian dalam kondisi dia memohon pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapa saja yang mereka mengerjakan salat di malam Lailatul Qadar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya ataupun akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Disinilah kaum muslimin rahimakumullah, kita melihat betapa besar karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin semuanya, dengan disiapkan bagi mereka pahala yang besar bagi mereka yang menyelesaikan ibadah puasa bulan Ramadan, kemudian menjalankan salat Idul Fitri di tanggal 1 Syawal. Maka para ulama menyebutkan, ketika seseorang dia keluar dari rumahnya menuju ke tempat salat Id, disitulah Allah Subhanahu wa taala membagi-bagikan pahala yang Allah siapkan. Ketika mereka kembali ke rumah-rumah mereka, mereka sudah mendapatkan pahalanya secara sempurna. Keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi setiap orang yang mereka mau menjalankan syariat Allah. Keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi mereka yang tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah kaum muslimin semuanya, dua hal yang perlu menjadi sesuatu yang kita ingat semuanya, bahwa dengan kita dikaruniakan untuk bisa menyelesaikan ibadah puasa pada bulan Ramadan dan kita bisa menjalankan salat Idul Fitri di tanggal 1 Syawal, maka kita hendaknya mengikuti perbuatan tersebut dengan dua hal. Hal yang pertama yang disebutkan oleh para ulama, sebagaimana disebutkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, ketika seseorang menyelesaikan ibadah, maka hendaknya dia mengikuti ibadah tersebut dengan istighfar. Hal yang pertama yang menjadi kewajiban kita dan hal yang perlu untuk kita perhatikan, selesai kita beribadah, kita diminta untuk banyak-banyak beristighfar kepada Allah, yang dengannya istighfar tersebut menjadi penutup dari kekurangan-kekurangan yang ada dalam setiap ibadah kita. Dalam menjalankan ibadah puasa, ada hal-hal yang kurang dari ibadah yang kita kerjakan tersebut, maka kita tutup puasa Ramadan dengan kita beristighfar kepada Allah, dengan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pengampunan, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala maghfirah, yang dengannya insyaallah Allah Subhanahu wa taala menutup setiap kekurangan-kekurangan yang ada pada kita ketika kita menjalankan ibadah puasa tersebut. Kemudian hal yang kedua yang hendaknya kita perhatikan juga adalah di akhir bulan Ramadan kita menjalankan salah satu syariat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita, yaitu kita mengerjakan zakat fitrah. Yang Rasulullah SAW menyebutkan bahwa fungsi dari zakat fitrah tersebut adalah supaya untuk membersihkan jiwa, membersihkan hal-hal yang sia-sia yang dikerjakan oleh orang-orang yang mereka mengerjakan puasa. Dua hal yang disebutkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika seseorang menutup ibadah puasa Ramadannya dengan dua hal tersebut, maka insya Allah Allah memberikan pahalanya kepada dia dalam kondisi sempurna, tidak berkurang apapun. Masyarul muslimin rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Di hari yang mulia ini, di hari yang dimana setiap kaum muslimin mereka berbahagia dan menjadi bagian dari syariat Allah untuk kita senantiasa berbahagia di hari Id, entah itu Idul Fitri ataupun Idul Adha. Dalam Idul Fitri kita berbahagia tidak hanya sekedar kita menyelesaikan ibadah puasa, tapi di hari tersebut, di hari di mana Allah Subhanahu wa taala membagi-bagikan pahalanya kepada setiap orang yang mereka menjalankan ibadah puasa dan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Maka kegembiraan di hari Id adalah kegembiraan yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap orang. Kita bergembira di hari ini tidak hanya mungkin kita memakai pakaian yang baru, tidak hanya sekedar mungkin kita memiliki sesuatu yang baru, tapi hal yang paling utama yang menjadi pokok dari kegembiraan kita tentunya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dengan diselesaikannya ibadah puasa, kita bisa menjalankan ibadah tersebut dengan sebaik-baiknya. Inilah pokok utama dari kegembiraan pada hari Id, ketika kita bisa menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan dari puasa, salat tarawih,
salat berjamaah, kemudian infak, sedekah, dan ibadah-ibadah nafilah yang lainnya Allah mudahkan untuk kita kerjakan di bulan Ramadan, maka pantaslah bagi kita untuk bergembira dengan setiap taufik yang Allah berikan kepada kita. Belum lagi bagi mereka yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, yang ketika seseorang dia beribadah di dalamnya, dia seakan-akan beribadah selama 1000 bulan. Pahala yang tidak bisa dicapai kalau seumpamanya kita beribadah seumur hidup kita. Maka inilah kegembiraan yang besar yang diterima oleh setiap kaum muslimin, yang mereka bisa menjalankan setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Maka kewajiban kita sebagai orang-orang yang beriman, sebagai orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, untuk kita memuji Allah dan mengagungkannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang hendaknya ketika Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan bilangan bulan, Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan bulan Ramadan, selesai bulan Ramadan, maka kita diperintahkan untuk mengagungkan Allah. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Hendaknya kita semuanya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang diberikan kepada kita, atas petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kemudian sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Maka di hari yang mulia ini, di tanggal 1 Syawal ini, selain kita mengagungkan kepada Allah dengan kita melantunkan takbir yang kita lantunkan dari sejak malam Id, maka kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita banyak-banyak bersyukur. Walitukmilul iddata walitukabbirullah, kita melakukan takbir dari sejak malam Id. Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala'allakum tashkurun, supaya engkau semuanya bisa bersyukur. Termasuk pensyariatan ibadah salat Id yang kita kerjakan pada hari ini adalah sebagai bentuk wujud kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah kita mensyukuri atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Minimal nikmat yang diberikan kepada kita adalah kita dijadikan dari hamba-hambanya yang beriman. Nikmat yang lain yang tentunya lebih dari itu semuanya nikmat ibadah Ramadan. Kemudian nikmat-nikmat yang lainnya, kalaulah di hari ini kita diberikan kelebihan harta, di hari ini kita diberikan kelebihan pakaian, di hari ini kita diberikan kelebihan makanan, maka kita bisa membagi-bagikannya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka disinilah kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan yang namanya zakat fitrah. Karena seorang muslim dia tidak hidup untuk melihat kepada ego dirinya sendiri, tapi seorang muslim dia adalah makhluk sosial. Syariat mengajarkan kepada mereka untuk peduli kepada sesama. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan zakat fitrah yang rata-rata setiap orang dan kaum muslimin mereka mengerjakannya? Karena tidak lain dan tidak bukan supaya setiap dari kaum muslimin mereka bisa merasakan bagaimana rasa berbagi kepada sesama kaum muslimin. Bagaimana rasa berbagi, yang berbagi tersebut tentunya tidak bisa dirasakan kecuali oleh orang-orang yang mereka sudah terbiasa membagikan apa yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada mereka, entah dari harta yang mereka miliki, ataupun mungkin dari makanan yang mereka miliki, ataupun pakaian yang mereka miliki, kemudian mereka bagi-bagikan kepada saudara-saudaranya, kepada tetangga-tetangganya, ataupun kepada kerabat-kerabat yang lainnya. Dengannya seseorang merasakan kenikmatan bahwa ternyata dalam berbagi dia mendapatkan sebuah kebahagiaan yang besar. Masyarul muslimin rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hal yang menjadi kewajiban kita setelah dari nikmat-nikmat tersebut diberikan oleh Allah kepada kita adalah tugas kita di bulan Syawal, memasuki bulan baru. Setelah bulan yang mulia, kita memasuki bulan baru dan akan kita hadapi bulan-bulan berikutnya. Bulan Syawal Allah menjadikannya termasuk bulan haji. 3 bulan sebelumnya, dari bulan Rajab, kemudian bulan Sya'ban, kemudian bulan Ramadan, dimulai dari bulan haram, kemudian ditutup dengan bulan Ramadan, bulan yang mulia. Maka kita akan menghadapi 3 bulan lain yang dia juga termasuk bulan-bulan yang mulia. Bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, 3 bulan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan bulan-bulan tersebut adalah bulan haji. Maka kita melihat para jamaah haji mereka berbondong-bondong untuk berangkat ke tanah suci dimulai dari bulan Syawal dan ditutup dengan bulan Dzulhijjah. Berbagai macam keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di bulan tersebut bagi setiap kaum muslimin. Maka
Jamaah rahimakumullah, hal yang perlu untuk selalu kita ingat bahwa kita berlalu dari satu musim kebaikan, dari musim ketaatan menuju ke musim ketaatan yang lainnya. Ketika kita diberikan taufik oleh Allah untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, maka bagaimana kita meniatkan untuk melaksanakan setiap ibadah yang sudah kita kerjakan di bulan Ramadan tersebut untuk kita lanjutkan di bulan Syawal, begitu juga dengan bulan-bulan yang lainnya. Inilah tugas kita yang akan kita kerjakan dari sejak bulan Syawal menuju ke bulan-bulan yang lainnya sampai ke bulan Ramadan selanjutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Tugas yang pertama, kita meniatkan, mengazamkan dalam diri kita untuk kita melanjutkan estafet ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, hendaknya kita ingat ketika kita di bulan Ramadan Allah memudahkan kita untuk meninggalkan maksiat. Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan bagi kita untuk menjauhi larangan-larangannya. Maka bagaimana di bulan Syawal kita juga meniatkan untuk tetap melanjutkan karunia tersebut kepada kita. Kita berusaha untuk menjauhi larangan-larangan yang Allah larang, entah di bulan Syawal ataupun bulan-bulan selanjutnya dan seterusnya sampai memasuki bulan Ramadan lagi. Jangan sampai ketika kita di bulan Ramadan kita meninggalkan setiap larangan-larangan Allah, kita menjalankan perintah-perintah Allah, salat kita kerjakan, puasa kita kerjakan, kemudian kita menghindari maksiat dan lain sebagainya, kemudian di bulan Syawal kita kembali sebagaimana kondisi kita sebelum Ramadan. Maka adalah perkataan dari sahabat Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Beliau menyebutkan, tidaklah seseorang yang dia meniatkan ketika bulan Ramadan dia meninggalkan larangan-larangan Allah, tapi kemudian dia meniatkan kembali setelah bulan Syawal ataupun setelah selesai Ramadan untuk dia mengerjakan maksiat-maksiat tersebut lagi, maka tentunya hal tersebut adalah sebuah kerugian yang besar yang dengannya ibadah bulan Ramadannya bisa jadi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Maka hendaknya kita ketahui, dengan kita meniatkan untuk kita kembali kepada kemaksiatan lagi di bulan Syawal dan setelahnya, itulah pertanda bahwa bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menerima ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Kemudian kalau seumpamanya yang disebutkan oleh sahabat Ka'ab radhiyallahu taala, bagi mereka yang menjalankan ibadah puasa, meninggalkan setiap larangan Allah, mengerjakan setiap apa yang Allah perintahkan, kemudian dia meniatkan untuk melanjutkan hal yang dilakukan di bulan Ramadan tersebut pada bulan Syawal dan bulan-bulan yang lainnya, maka itulah tanda bahwa Allah menerima ibadah yang dia kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah hal yang kedua yang menjadi tugas kita, yang dengannya kita berusaha untuk menjadikan setiap ketaatan yang sudah kita kerjakan di bulan Ramadan kita lanjutkan untuk di bulan Syawal dan bulan-bulan selanjutnya. Kemudian hal yang ketiga yang menjadi tugas kita untuk kita kerjakan di bulan Syawal ini, begitu juga di bulan-bulan yang lainnya, adalah melanjutkan berbagai macam amal ibadah. Setelah kita meniatkan, mengazamkan dalam diri dengan sekuat hati, maka kita merealisasikan dalam bentuk perbuatan. Betul-betul kita kerjakan niat tersebut untuk kita menjalankan setiap ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan, dimulai dari puasa. Maka disinilah kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita puasa 6 hari pada bulan Syawal. Tidak langsung ditinggal begitu saja. Setelah bulan Ramadan selesai, maka Allah mensyariatkan puasa 6 hari pada bulan Syawal. Kemudian di bulan Dzulqa'dah yang dia masuk bulan-bulan haram, disyariatkan puasa bulan-bulan haram. Di bulan Dzulhijjah ada puasa 10 hari awal dari awal Dzulhijjah, kemudian ditutup dengan puasa 9 Dzulhijjah yang disebut sebagai puasa Arafah. Ibadah puasa yang masih bisa kita lanjutkan setiap bulannya, yang insya Allah dengan lanjutan ibadah-ibadah tersebut Allah memberikan dan menyempurnakan pahala yang diberikan kepada kita dari bulan Ramadan. Kemudian hal yang kedua ataupun ibadah yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan tentunya adalah salat. Kita diberikan kemudahan untuk mengerjakan salat tarawih di bulan Ramadan. Dengan ringan kita mengerjakan salat tarawih di bulan Ramadan, maka bagaimana kita melanjutkan salat tarawih tersebut dengan kita lanjutkan qiyamul lail ataupun mengerjakan salat malam. Minimalnya setidaknya kita mengerjakan salat witir, walaupun mungkin cuma 1 rakaat dalam setiap malamnya, tapi insya Allah itu menjadi bagian dari estafet
lanjutan dari ibadah sholat yang sudah kita kerjakan di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, yaitu ibadah sedekah, yang Allah mudahkan bagi kita untuk kita sedekahkan sebagian dari harta kita di bulan Ramadan. Maka bagaimana kita melanjutkan ibadah sedekah tersebut di bulan-bulan yang lainnya? Di bulan Dzulhijjah kita mengetahui Allah mensyariatkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah kurban. Inilah termasuk bagian dari sedekah yang sangat besar nilainya di hadapan Allah, yang dengannya seseorang terbebas dari api neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kambing ataupun hewan kurban yang dia kurbankan untuk menjadi penebusnya dari api neraka. Masyarul muslimin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hal yang terakhir yang menjadi kewajiban kita ataupun yang keempat yang hendaknya kita kerjakan di bulan Syawal dan bulan-bulan yang lainnya, yaitu adalah kita hendaknya meyakini betul-betul dalam hati kita, menanamkan betul dalam hati kita bahwa batasan amal seorang mukmin adalah kematiannya. Tidak ada batasan seorang mukmin dalam mengerjakan setiap ketaatan, setiap amal-amal baik, kecuali adalah kematian yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan bagi dia. Maka bagaimana kita hendaknya untuk senantiasa istiqomah, hendaknya senantiasa kita konsisten dalam menjalankan ibadah-ibadah yang sudah kita kerjakan, dan kita usahakan secara susah payah di bulan Ramadan untuk kita lanjutkan di bulan Syawal dan bulan-bulan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Di akhir khutbah, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menerima setiap amal ibadah yang sudah kita kerjakan di bulan Ramadan dan menjadikan kita termasuk pribadi-pribadi yang bertakwa. Dengan kita keluar dari bulan Ramadan ini, sifat dan predikat takwa tersebut menempel kepada kita, menjadi bekal kita untuk sampai bulan-bulan berikutnya, bahkan sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma abrim li hadhihi al ummati amra ar-rusd yu'azzu fihi ahlu ta'atik, yudhallu fihi ahlu ma'siyatik, wa yu'mar fihi bil ma'ruf wa yanha fihi 'anil munkar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-warith minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana. Allahumma la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Allahumma la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min amal wa ma qarraba ilayhi min qawlin wa amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amal. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullah. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullah ma 'alimna minha wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullih ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma taqabbal minna siyamana. Allahumma taqabbal minna qiyamana. Allahumma ij'alna mimman qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Allahumma ij'alna mimman qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban. Allahumma ij'alna min utaqaika minan nar. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا. اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم اصلح ولاة أمورنا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة. اللهم انصر الإخوان المستضعفين في كل مكان وزمان يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم عليك باليهود المعتدين. اللهم عليك باليهود المعتدين. اللهم عليك باليهود المعتدين فإنهم لا يعجزونك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.